Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini, di mana indeks harga saham gabungan pemirsa kembali mengalami koreksi yang cukup dalam dan kembali meninggalkan level 7.200-an. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Muhammad Wafi selaku Research Analis RHB Sekuritas Indonesia. Kita akan langsung sapa saja Pak Wafi. Selamat sore, apa kabar Pak? Selamat sore Pak David, kabar baik nih walaupun mungkin marketnya lagi kurang baik ya. Betul Pak Wafi, terima kasih kami ucapkan sudah meluangkan waktu Pak di IDX Channel. Level 7.200-an Pak Wafi kembali ditinggalkan oleh indeks harga saham gabungan, di mana pelemahan yang terjadi hari ini sudah berada di atas 1%. Kalau kita flashback di beberapa hari perdagangan sebelumnya, IHSG sudah mengalami penguatan yang cukup signifikan, bahkan sempat mau mendekati ke level 7.400-an. Analisis Anda, pembalikan arah yang terjadi untuk indeks harga saham gabungan? Iya, saya lihat sebenarnya ada beberapa catatan ya. Yang pertama, memang kalau kita lihat koreksi yang terjadi dalam 2 hari terakhir, ini sampai dengan saat ini masih bisa dikategorikan sebagai koreksi wajar. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena kalau kita lihat sebelumnya, IHSG ini sudah naik 3 hari berturut-turut dan breakout resistance MA50-nya. Jadi wajar kemudian IHSG kemudian kembali melakukan koreksi lagi. Itu catatan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalau kita lihat koreksi yang terjadi sampai dengan posisi saat ini memang masih belum membuat level lower low ya sehingga posisi IHSG so far masih terjaga di atas MA20 dan juga MA200-nya. Dan memang kalau kita lihat hal ini juga sedikit banyak ada andil dari jumlah hari bursa yang minggu ini kelihatannya hanya sampai besok juga. Dan kalau kita lihat dari beberapa katalis makro juga sepertinya pelaku pasar ini masih menanti keputusan dari BI Rate besok ya. Karena memang kalau kita lihat sepertinya pelaku pasar mengantisipasi juga dikhawatirkan ada terjadi kejutan lagi seperti di bulan lalu. Walaupun sebenarnya kami sendiri terkait BI masih melihat kelihatannya untuk besok tidak akan ada perubahan dari BI rate ya, tetap di sekitar 6,25%. Sehingga saya sendiri melihat penurunan IHSG ini cukup terbatas. Saya lihat level support di sekitar 7.150 sampai dengan level 7.100. Itu merupakan level support yang cukup aman bagi IHSG, dan kelihatannya setelah masuk ke area tersebut IHSG masih berpotensi untuk rebound dan kembali lagi untuk menguji level resistance di 7.300. Baik, Pak Wafi, tadi Anda katakan indeks harga saham gabungan masih dalam koreksi yang wajar dan belum menyentuh level lower low-nya. Itu di level berapa yang Anda maksudkan untuk lower low untuk IHSG, Pak Wafi? Ya, di bawah 7.100 Pak David. Okay. Makanya level 7.100 sampai dengan 7.150 itu sebenarnya sudah termasuk dalam area support IHSG terdekat saat ini. Baik, dari sisi pergerakan sektoral Pak Wafi, perbankan big cap lagi-lagi hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan. Beberapa saham perbankan big cap bahkan BMRI koreksinya berada di atas 4%. Dan kebetulan juga Pak Wafi ada pertanyaan masuk di WhatsApp interaktif kami. Saya akan coba cek. Ada Nana Sarnadi ini tidak menyebutkan lokasinya di mana. Ada apa dengan perbankan? Kenapa makin terpuruk? Analisis Anda Pak Wafi? Ya, sebenarnya kalau kita lihat dari sisi perbankan, seperti investor memang masih mengantisipasi ya kemungkinan pengumuman BI Rate besok, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, sebenarnya kalau kita lihat asing juga sepertinya masih melakukan net sell di saham-saham perbankan, terutama perbankan yang big cap. Walaupun kalau kita lihat secara magnitude-nya dalam 1 minggu terakhir, sebenarnya tekanan jual asing ini sudah mulai mereda, tapi memang masih ada. Dan ini sebenarnya belum di-counter juga oleh aksi beli dari investor domestik nih. Sepertinya investor domestik juga masih menunggu juga pengumuman BI Rate besok, dan juga kelihatannya masih meraba-raba juga kira-kira performa perbankan ke depannya seperti apa pasca kenaikan BI Rate di bulan lalu. Baik, kita akan coba ulas untuk perbankan big cap BMRI, Pak Wafi. Hari ini melemah paling dalam jika dibandingkan dengan perbankan big cap lainnya. Di
Posisi saat ini BMRI di 6.025 Pak, melemah di 4,74%. Secara intraday tadi sempat ke 5.975, hampir mendekati ke level terendah dalam 6 bulan terakhir. Analisis dan rekomendasinya untuk BMRI. Ya, melihat penurunan hari ini sebenarnya Bank BMRI ini sudah breakdown support EMA 200 ya untuk pertama kalinya, dan biasanya memang setelah breakdown itu akan ada throwback atau pullback terlebih dahulu. Jadi bisa diperhatikan level resistance di 6250. Jika BMRI berhasil kembali di atas level 6250, maka ada potensi untuk melanjutkan rebound untuk kembali lagi ke level 6900. Namun jika masih berada di bawah level 6250, kelihatannya BMRI masih bisa melanjutkan koreksinya paling tidak sampai dengan menuju ke level 5700-an. Itu pun adalah level terendah di sekitar bulan Desember 2023 lalu. Lebih baik menunggu Pak di 5.700-an atau buy on breakout nanti di level 6250 untuk BMRI? Untuk saat ini sebaiknya sih menunggu konfirmasi terlebih dahulu apakah dia breakout level 6250 atau justru kembali membuat lower low. Jika breakout, bisa buy on breakout di level 6250 atau lebih baik buy on weakness masih di sekitar 5.700. Baik, analisis untuk BMRI hari ini melemah di 4,74% di 6.025. Intraday hari ini sempat ke 5.975 dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke BBRI, Pak Wafi. Bank Rakyat Indonesia hari ini melemah di 2,90% di 4680. Level terendahnya, posisi penutupan hari ini intraday-nya terendahnya sekaligus Pak Wafi. Dan kebetulan juga sudah ada pertanyaan masuk Pak Wafi, ada Bapak Inder dari Bali. Berapa direkomendasikan untuk masuk ke dalam saham BBRI Pak, terutama di tengah pelemahan yang terjadi? Apakah analisisnya sama untuk BMRI atau perlakuannya cukup berbeda ini untuk BBRI? Ya, sebenarnya kalau kita bicara secara fundamental dan juga strategi untuk investasi jangka panjang, sebenarnya level BBRI saat ini level yang cukup menarik ya, dan sudah bisa dilakukan cicil beli sebenarnya di level saat ini. Namun untuk trading jangka pendek, memang saya melihat perlu konfirmasi lebih dulu untuk masuk. Strateginya kurang lebih sama seperti BMRI tadi. Sebaiknya tunggu konfirmasi breakout level 4.800, itu pilihan yang pertama. Karena jika mampu breakout 4.800, maka BBRI berpotensi untuk kembali lagi ke level resistance di 5.200. Namun selama di bawah level 4.800, kelihatannya BBRI ini ada potensi untuk menguji level supportnya di level sekitar 4.500. Itu adalah level terendah di awal 2023 kemarin. Baik, 4680 melemah di 2,90% dan sekaligus menjawab pertanyaan Bapak Inder dari Bali. Dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, selain dari sektor keuangan Pak, pelemahan perbankan big cap, energi hari ini juga ikut menjadi pemberat setelah memimpin dari rotasi pergerakan sektoral di perdagangan hari sebelumnya. Analisis Anda untuk dari saham-saham sektor energi. Saya akan coba langsung ke PTBA Pak. Hari ini mengalami koreksi di atas 12% bertepatan dengan ex dividennya. Analisis Anda untuk PTBA dengan pelemahan dalam yang terjadi. Iya, sebenarnya kalau kita lihat penurunan hari ini lebih dikarenakan faktor ex dividen ya, seperti yang tadi disebutkan oleh Pak David, dengan dividen yieldnya sekitar 13% kalau kita menggunakan penutupan harga kemarin. Sehingga wajar kemudian PTBA juga mengalami koreksi atau penurunan yang kurang lebih sama ya. Hari ini turun hampir 13% juga. Dan bicara mengenai outlook ke depannya, sebenarnya kalau kita lihat memang harga batu bara ini masih belum naik signifikan dibandingkan dengan harga komoditas lain seperti minyak, nikel, ataupun bahkan soft commodity seperti CPO. Namun dengan pelemahan rupiah, sekarang rupiah yang kembali lagi menguji hampir di level 16.000, sekarang di sekitar 15.900. Ini memang harusnya memberikan sedikit dampak positif bagi performa emiten-emiten berbasis batu bara. Memang masih ada beberapa catatan yang harus diselesaikan, seperti misalkan RKAB-nya tahun ini yang kelihatannya masih belum rampung. Namun saya lihat memang potensi untuk emiten-emiten berbasis batu bara ada peluang untuk rebound untuk jangka pendek. Namun jika kita melihat apakah masih bisa melanjutkan kenaikan sampai dengan akhir tahun, kita harus melihat juga dari performa harga komoditas batu baranya itu sendiri, apakah mampu bangkit
menuju ke akhir tahun atau tidak. Jadi itu yang terjadi, dan untuk PTBA sendiri saya lihat memang setelah melakukan koreksi kelihatannya harganya akan relatif stabil di sekitar level 2.500 sampai dengan 2.700. Itu adalah range support dan resistance PTBA untuk saat ini. Baik, kita bergeser ke Antam sebentar Pak Wafi sebelum kita update penutupan di sesi kedua hari ini. Juga melemah di 5,44%, 15,65. Tampaknya ex-dividen memberikan pengaruh yang cukup besar meskipun harga emas global lagi-lagi hari ini mencetak level tertingginya di sepanjang masa. Analisis Anda untuk Antam? Ya, Antam pun kurang lebih sama ya Pak David, karena kalau kita lihat dengan menggunakan harga penutupan kemarin, itu dividen yieldnya di sekitar 7%. Penurunan hari ini di sekitar 5,4%, jadi kurang lebih mengejar dividen yield kemarin ya, dari harga penutupan kemarin. Namun yang membedakan antara Antam dan PTBA adalah harga komoditas sendiri cenderung berbeda. Karena kalau kita lihat harga nikel masih relatif positif dan kembali lagi membuat high level baru. Harga emas pun sekarang masih relatif cukup tinggi, dan sehingga itu sebenarnya bisa menjadi level support ya buat Antam kembali rebound. Koreksi yang terjadi pun sebenarnya kalau kita lihat intraday sudah mulai recover. Saya melihat level support di sekitar level 1.530 dan masih ada potensi untuk rebound bagi Antam menuju ke level resistance terdekat di 1.650 hingga 1.800. Itu adalah level resistance terdekat bagi Antam. Baik, analisis untuk beberapa saham di sektor energi, batubara dan juga tambang logam dan mineral, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Pak Wafi, kita hold terlebih dahulu Pak. Saya akan coba sampaikan terlebih dahulu posisi penutupan indeks harga saham gabungan dan juga beberapa data perdagangan lainnya yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami di penutupan sesi kedua hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan ditutup melemah cukup dalam di 1,11% dan ditutup di level 7.186,037, di mana level terendah di sepanjang perdagangan hari ini di 7.179,529 dan level tertinggi di 7.295,056. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana posisi penutupan beberapa indeks lainnya di penutupan sesi kedua hari ini. Seperti MNC 36, Jakarta Islamic Index dan juga ada LQ45. Di mana MNC 36 mengalami pelemahan di 2,19%, Jakarta Islamic Index tertekan di 1,17%, dan LQ45 melemah di 1,87%. Bahkan LQ45 sudah meninggalkan level 900-an pemirsa, tepatnya di 891,581. Selanjutnya kita akan coba lihat bagaimana rotasi pergerakan sektoral di penutupan sesi kedua hari ini. Transportasi dan logistik menguat di 0,67%, kemudian konsumsi non-primer melemah cukup dalam di 1,62%. Keuangan hari ini juga tertekan di 1,54% dan konsumsi primer melemah tipis di 0,04%. Kita beralih ke saham-saham yang hari ini yang masih mengalami penguatan di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan, didominasi oleh saham grup Prayogo Pangestu. BRPT ditutup menguat di 1.265. Brand hari ini juga ditutup di zona hijau di 11.150. Consumer Unilever menguat ke 290 dan Sola juga menguat di Rp92 per sahamnya. Selanjutnya kita akan coba lihat ke grafis saham-saham yang hari ini menjadi pemberat untuk indeks harga saham gabungan pemirsa. Didominasi oleh saham-saham perbankan big cap ada BMRI, tadi pun juga sempat kita ulas, melemah ke 6.025, BBRI juga tertekan ke 4.680, BBNI melemah ke 4.770, sementara Inco Profit Taking setelah hari sebelumnya mengalami penguatan yang cukup signifikan, hari ini tertekan ke Rp5.050 per sahamnya. Itu dia updatean posisi pergerakan ataupun update penutupan perdagangan di sesi kedua hari ini, dan semoga bisa menjadi referensi untuk Anda terutama dalam menghadapi perdagangan di Kamis jelang libur panjang akhir pekan. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan coba lihat saham-saham pilihan yang masih direkomendasikan terutama di tengah pelemahan dalam indeks harga saham gabungan. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.